Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik, lemes-lemes banget. Baik, baik, baik. Karena memang hari ini hanya perpindahan dari offline ke online, bukan berarti kalian tidak siap untuk belajar. Silakan dinyalakan kameranya sekarang juga. Nah, gitu dong. Hai, Kak Dareda, lagi makan. Di mana? Di kampus. Ya, di kampus. Oh, lah kan FTI lagi nggak ada ini kuliah offline. Halo, teman-teman. Iya, Kak Siap. Jule. Nah, diaktifkan kameranya. Thank you ke kami. Kak Wahyu, halo. Apa kabar hari ini kan Anda? Nah, kan? Halo Kak Lutfi, Kak Zaki, Kak Andi, Kak Raihan, Kak Ivan ini pada di rumah ya? Berarti yang ke kampus cuma Kak Rina doang tuh. Bagaimana teman-teman? Kemarin siapa yang belum mengerjakan tugas video? Ada yang belum? Dari teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini? Udah semua? Saya belum, Bu. Kak Bintang kenapa Kak belum? Jule, aku udah, Kemarin tapi sakit, belum Bu. diposting. Kenapa belum posting? Lupa. Aish, nggak dapet nilai. Jangan gitu. Lagian, bukan di posting, lupa. Gimana saya mau nilai? Dan saya lihat di tugas video kalian itu ada beberapa yang di private akunnya. Saya tidak akan menilai kalian. Jadi sorry to say, di tugas kemarin kalian tidak bisa dapat nilai. Ada yang nge-private, ada yang videonya di hidden. Emang dikata saya langsung nilai kemarin. Tidak, saya mau lihat kelanggengan kalian pada saat posting berapa lama. Ketahuan kan langsung di private. Hey, nanti kalaupun memang ada yang mau tetap dapat nilai, jangan di private sampai semester ini berakhir. Jadi bukan berarti tugas kemarin minggu lalu, terus oh udah kali kacilnya udah nilai terus hidden lah hidden. Gak ada. Jadi harus kalian pertahankan sampai satu semester ini. Setelah satu semester mata kuliah sudah selesai, nilai sudah keluar, baru kalian boleh mau di delete terserah, mau diumpetin terserah. Tapi untuk yang sekarang, kalau misalnya kalian udah langsung ada hidden, ya udah tugas kalian nggak akan saya nilai. Jelas? Jelas. Oke. Ini Aman, teman-teman jelas. yang belum nyalain kameranya pada kemana dah? Kak Dimas, Kak Hafiz, Filipus, Mahendra, Rizaldi, Yuda, Noval. Nah, gitu dong pada nyalain. Kak Siti, Kak Siti lagi nanggung nih jangan. Iya, Oke. Kak. Jadi teman-teman, sepanjang kita melakukan Zoom, kalian boleh banget terserah ya, ada yang mau sambil makan atau sambil minum, karena kan kalau pagi gini pasti kalian lapar. Boleh. Yang penting kalian harus tetap fokus. Oke. Seperti di kelas sama juga seperti itu. Jadi benar-benar harus banget kalian dalam keadaan jangan sampai lapar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia untuk mengaktifkan kamera. Dan hari ini, kalau teman-teman perhatikan, di e-learning sudah saya upload, tadi sudah saya view. Sebenarnya uploadnya udah dari kemarin, cuma belum saya view. Terus tadi tiba-tiba ada Dimas sama siapa itu yang lainnya di grup. Akhirnya saya view. Kalau teman-teman lihat, di pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang self-acceptance. Bagaimana teman-teman bisa menerima diri kalian sendiri. Dan seperti biasa, bagi siapapun yang akan saya minta untuk menjelaskan atau mengungkapkan satu informasi, kalian harus banget persyaratannya ingat ya, ketika menjawab informasi atau menjawab pertanyaan tidak boleh apa, tidak boleh apa, tidak boleh apa.
Oke, saya mau tanya dulu sebelum kita masuk ke materi tentang self acceptance. Kak Bintang, Kak Bintang Madani. Apa kabar hari ini, Kak? Baik, Kak. Alhamdulillah sehat. Jangan pakai Kak Iya, Bintang. Kak. Kak Bintang sekarang coba, saya mau tanya. Kak Bintang itu kalau misalnya di rumah atau di lingkungan teman, pernah nggak dinilai terlalu sensitif sama temennya atau sama keluarganya? Tidak, Kak. Tidak. Nya dibuang. Nya dibuang. Oh iya, Tidak. Tidak, Kak. Cukup tidak. Jangan pakai tidak, Kak. Oke. Kenapa iya, Kak. sampai ada perspektif bahwa Kak Bintang ini tidak terlalu sensitif? Buktinya apa? Apa yang Kakak rasain? Intinya mungkin nggak nggak terlalu baper kali kan. Nggak terlalu baper kalau misalnya Kakak Ada bercanda gitu, dibacandain. dicariin sama orang. Kalau Kak Muhammad Rehan, Kak Muhammad Rehan hari ini apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah sehat. Kak, Kakak pernah atau sering ngebantah nggak orangnya? Entah itu sama adik, kakak, saudara, ibu, bapak, Pernah Kak. pernah. Tapi sesering apa ketika kakak membantah orang lain dengan kakak tidak pernah membantah? Sesering apa kakak melakukan pembantahan? Ya mungkin Ketika apa momennya? ketika misalkan saya menyuruh adik saya untuk ke warung dan dia kayak ngomong nanti dulu terus ntar. Nah kadang apa kayak emang kenapa nanti kalau bisa sekarang gitu. Hmm, oke, ada penegasan ya. Kalau Ya nggak, kalau bisa sekarang kenapa harus nanti-nanti? Ya sekarang aja gitu ya. betul Hanya Kak. nadanya dinaikkan atau volumenya yang agak dikeraskan. Oke, thank you, Kak Raihan. Sama-sama. Lanjut, Kak Kamit Pramono. Kak Kamit Pramono lagi ini nih, lagi di dapurnya apa? Krusty Krab. Kak Kamit hari ini apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Kamit, kalau Kak Kamit pernah nggak sih mengancam orang lain sejauh ini? Entah itu sama adik, kakak, saudara, atau mungkin teman, dan dalam momen apa? Mengancam. Iya, mengancam. Kayaknya sih nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Kayaknya. Atau mungkin hanya sekedar untuk menyudutkan seseorang supaya ada perhatian dari dia misalnya. Pokoknya gue nggak mau tahu misalnya. Dengan bahasa seperti ini ya. Pokoknya gue nggak mau tahu. Lo harus balikin sekarang juga. Misal, pernah nggak ada penekanan seperti itu Mungkin sama adek doang. sama adik? Oke, momennya apa? Pas dia lagi bandel sama orang tua, misalnya. Hmm. Ntar saya bilang, kalau nggak nurut, nggak dibeliin jajanan gitu misalnya. Oke, siap. Baik, thank you Kak Hamid. Kak Wahyu, Kak Wahyu Alfatur Rahman. Iya Kak, Kabar hari ini? Sehat? sehat Kak. Baiklah. Kak Fatur, Kak Wahyu Alfatur Rahman. Kak, Iya, pernah nggak sih nggak mau terima kalau misalnya ada orang lain yang ngasih ide? Entah itu kelompok, misalnya di kelompok perkuliahan seperti ini atau di rumah. Terus Kak Wahyu, tergantung tergantung idenya Kak. Kalau idenya masih ditoleran sih ya diterima. Tapi kalau yang sudah masuk akal sih kayaknya nggak usah diikutin sih gitu. oke. Bagaimana cara kakak menjawab pada saat memang kakak tidak menerima ide tersebut atau menurut kakak idenya nggak layak gitu? Hmm.
langsung aja bilang ke orangnya yang mau apa, yang ngasih ide itu, terus ngomong secara baik-baik gitu. Kalau Hmm, misalnya masih belum terima, kalau nggak terima, ya udah oke. biar. Apa yang kakak lakukan ketika orang tersebut bersikukuh bahwa ide yang disampaikan itu adalah ide terbaik? Voting sih Oh, di biasanya vote. sama teman-teman gitu. Oke, nice. Jadi ada solusi ya yang memang Ya, kakak langsung ambil. Kak Dareda, Hadir. jalan baik. Mau kemana sih? Sibuk. Iya, Kak Kak. Dareda, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Kak Dareda, Kak Dareda tuh sebenarnya orang yang mudah marah atau enggak? Kenapa? Orang yang mudah marah atau enggak? Kalau untuk mudah marah enggak? Oke, karena memang senyum mulu sih ya dari semester dulu ya. Iya dong. Tapi kalau misalnya ada masalah yang memuncak, kira-kira kakak cara mewujudkan rasa marahnya kakak tuh seperti apa sejauh ini? Eh, apa ya, kayak sejauh ini pelan, bukan pelan, kayak sabar, sabar, sabar. Tapi lama-lama tuh dikala masalah itu sudah emang bener-bener memuncak tuh pasti bakal meledak gitu loh. Oke. Cara meledaknya, kakak merilisnya seperti apa? Apakah ketika marah-marah itu harus teriak-teriak atau hanya silent saja tapi langsung aksi untuk memutuskan sesuatu? Meledaknya itu lebih kayak to the point, mempermasalahkan yang, oh ini kayak gini 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 nih, langsung depan orangnya tapi dengan nada yang mungkin tinggi gitu, marah-marah. Oh, agak nyecer ya berarti ya? Iya. Oke, thank you Kak Dareda. Sama-sama. Lanjut, Kananda. Halo, apa kabar Kananda? Halo. Kananda, Iya. sulit nggak sih pada saat kakak memberikan memberikan maaf kepada orang lain, kepada orang yang benar-benar bersalah banget di hidup kakak? Sulit. Momennya apa? Ketika memang kakak dikecewakan dan kakak cara untuk melupakan orang tersebut seperti apa? Atau memang sampai saat ini kakak masih punya dendam sama dia ketika melihat dia? Saya tuh tipikal apa ya? Orang pedendam sih, Kak. Oke. Jadi kalau misalnya hal tersebut terjadi, misalnya ada permasalahan yang memang membuat Kananda jadi benar-benar nggak pengen banget ketemu sama dia, berarti kakak nggak mau ketemu sama dia. Kalau Iya. misalnya itu terjadi di teman kelas kakak gimana? Cuek aja sih, Kak. Nggak negur sama sekali? Iya. Kalaupun memang orang tersebut sudah berusaha untuk mendekati kakak, apa yang akan kakak lakukan? Menghindar. Menghindar. Kalau dia mencoba untuk, Nanda, lo kenapa sih? Kakak akan jawab apa? Tetap saya diemin. Oke. Pernah nggak kejadian tersebut terjadi? Pernah. Oke. Reaksi dari temen kakak seperti apa? Apakah dia ngebalik untuk cuekin kakak? Jadi sama-sama cuek gitu? Awalnya dia ngebujuk saya, tapi setelah saya cuekin berkali-kali, dia akhirnya ikut menghindar juga. Oh, oke. Sampai sekarang berarti masih ada. Iya. Kalaupun memang ternyata kak, kakak diminta untuk dosen satu kelompok dengan dia, apa yang akan kakak lakukan? Untuk apakah, maaf? Kalau misalnya tiba-tiba kakak kejadian nih punya teman di kelas yang memang hal tadi terjadi, terus dari pihak dosen ada satu mata kuliah yang memang mengharuskan kakak satu kelompok dengan dia. Apa yang akan kakak lakukan? Hmm,
Apakah mencoba untuk menjelaskan ke dosennya bahwa bisa nggak sih mahasiswa diganti atau kakak tetap menjalankan saja apa keputusan dosen dan mencoba untuk profesional dalam mengerjakan tugas, tapi di luar itu sudah biasa lagi gitu. Tetap musuh ya Saya kan musuh gitu. saya akan tetap profesional sih Kak. Oke, seakan-akan tidak terjadi apa-apa pada saat pengerjaan tugas. Iya, Tapi kalau di luar itu balik lagi settingan ya. iya, Oke, oke, thank you Kananda. Baik, iya, Kak Lutfi. Iya, Ya, halo Kak. Kak. Kak Lutfi Oh, hari ini apa Lutfi yang mana kabar? nih, Kak? Ada Yang mana dua. nih Kak? Ada dua benar loh. Oh iya, Kak Lutfi DS. Oh, saya. Oh iya benar Kak Iya, Lutfi ada dua. Kak Lutfi DS apa kabar? baik, Kak. Sehat Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak, kakak itu orang yang tipikal cemburu buta gak sih kalau misalnya ngelihat pasangan kita, pacar kita, gebetan kita jalan sama orang lain? Iya, Oke, apa yang kakak lakukan? Aksi apa yang kakak lakukan sehingga kakak bisa mengklaim bahwa diri kakak ini adalah orang yang cemburu buta? kalau saya sih, kalau dulu suka, sebetulnya sih silent treatment gitu, Kak. Oke, Eh, udah sih itu saja. terus aksi lainnya apa? Maksudnya, apakah kakak tiba-tiba, Saya jelasin ke beliau gitu, kalau saya tuh cemburu gitu, misalkan kalau dia ngelakuin kayak gitu. oke, kalau misalnya dia bilang itu cuma teman aku, Mungkin saya kasih tahu, eh, jangan seperti kayak gitu. Soalnya kan dia dulu kita kan juga jadi teman gitu. Nggak, oh iya iya iya, iya, kita kan juga berawal dari teman gitu ya, iya, iya, Kak. bener juga. Oke oke, Heeh. thank you Kak Lutfi. Kak Iya, Zaki, baik. Iya Kak, halo Kak Zaki, apa kabar hari ini? halo Kak Zaki pagi. Raka Milano. Iya, Kak, baik Kak. pernah nggak sih punya momen di mana kakak itu bukan jadi pendengar yang nggak baik? Hmm. Sejauh ini sih belum kali kayak Kak. Sepertinya selalu Selalu bisa menjadi pendengar yang baik. ya dengerin cerita orang mungkin ngasih solusi gitu-gitu masih bisa lah. Oke, kakak pernah nggak sih kak punya musuh yang sampai sekarang belum kakak maafkan? Aduh, kayak musuh banyak Kak. Enggak dulu soalnya Kak waktu SMP tuh kayak banyak orang yang gak suka sama saya gitu kayak Kak. Nggak tahu sih kenapa ceritanya. Oke, Ya, ketika memang orang yang nggak suka sama kakak itu tiba-tiba ya. datang, Hmm. chattingan atau ketemu di satu tempat, terus ngajak, eh Zaki, lo apa kabar? Ini Oh, musuhan nih dulu nih, musuhan ah, tuh. Terus dia tiba-tiba, Zak, mau cerita nih gue. Kakak kira-kira mau dengerin nggak? Dan ketika kakak ingat, ah. bukannya dia dulu musuhin gue. Kalau kayak gitu sih masih bisa dengerin sih Kak. Soalnya saya juga masih gimana ya? Orangnya tuh masih yang nggak ngeliatin kalau nggak suka tuh di depan orangnya gitu loh Kak. Saya masih Oh, ya saya tipe yang cuek aja. Muka banyak kali ya, muka banyak. muka banyak. Iya. Pintar untuk menempati posisi emosi kita seperti apa. Iya. Oke, nice. Iya. Jadi, so far so good ya, menjadi Iya. pendengar yang baik selama ini. Thank Iya. you, Kak Zaki. Iya, masih Kak. Hai Ivan, Waldo. Hai Ivan hari ini apa kabar? Baik Kak, baik. Kak Ivan, Kak Ivan Ya, pernah gak sih ada rasa di dalam diri takut miskin? Maksudnya takut banget, aduh, nanti kira-kira di kemudian hari gue jadi orang miskin apa jadi orang kaya ya? ya, kadang takut sih Kak untuk masa depan. Nggak ada yang tahu kan masa depan juga. Mungkin ke depannya bakal miskin atau bakal kaya. Cuma ya berdoa aja mungkin ya. Tapi kakak pernah gak sih kepikiran, aduh nanti gue takut miskin deh. Pernah sih Kak. Pernah. Terus treatment apa yang kakak lakukan supaya kakak tidak stres akan hal tersebut? Pertanyaan di dalam diri, aduh kayaknya gue takut miskin deh gitu. Yang pertama sih untuk ngilangin rasa takut itu berdoa sih Kak.
Oke. Berdoa sama yang kedua ya berusaha lagi buat menghindari hal itu mungkin. Oke, supaya tidak terpikiran berlebihan ya terhadap tadi takut miskin. Oke, kalau misalnya nih Kak, suatu saat Kakak dituntut, sekarang Kakak, saya mau tanya, punya pacar? Punya. Punya. Ketika pacar Kakak menuntut ada satu item yang harus dia banget beli, dia pengen banget beli, dan itu di luar dari apa yang Kakak punya. Mungkin Kakak punya tabungan sekian, dan dia Hmm. mintanya lebih dari tabungan kakak. Apa yang ingin kakak lakukan dan aksi apa yang akan kakak ambil untuk menghadapi masalah tersebut? Ya diomongin secara berdua, secara mendalam tentang ya kondisi ekonomi kita gitu ya. Oke. Mungkin dibeliin yang sesuatu yang lain dulu mungkin. Penggantinya yang mendekati tapi dengan harga yang lebih rendah. Ya, Oke. Kalau misalnya ceweknya nggak mau gimana kak? ya mungkin disuruh bersabar mungkin Kak. Bersabar. Oke, sabar deh nanti ya kita cari dulu uangnya gitu ya. Thank you, Kak Ivan. Lanjut. Di sini ada Kak Lutfi, Kak Lutfi Rizaldi. Kalau ini Lutfi beneran nih, Kak Lutfi. Kalau Kak, Apa kabar hari ini Kak Lutfi? alhamdulillah baik Kak. Sehat Kak Lutfi? Alhamdulillah sehat. Kak Jul gimana sehat Kak Jul? Alhamdulillah, aku sehat. Kak Lutfi, Ya Kak. Kak Lutfi pernah nggak sih kayak terpukau banget ngelihat orang yang gelarnya panjang, lalu dia jabatannya tinggi, pangkatnya tinggi, dan kakak sangat amat menghormati ya, sangat amat menghormati orang-orang yang punya hal-hal tersebut. Iya Kak, pernah Kak. Pernah. Tapi Hmm. kalau misalnya kakak mikir lagi, sebenarnya itu berguna nggak sih ketika kakak tuh benar-benar kayak giliran sama orang yang memang pejabatnya tinggi, jabatannya tinggi, atau gelarnya banyak, kita kayak hormat banget. Giliran sama teman kita biasa aja. Pernah nggak sih kak di fase itu? Pernah sih. Cuman saya lebih ke apa ya? Menyesuaikan lingkungan aja Kak. Kalau misalkan memang kita lagi di ada lingkungan yang formal, tentu kan jabatan seperti itu kan sangat berpengaruh ya Kak. Mungkin dari Ya. cara berkomunikasinya, terus strata sosial kan juga berpengaruh. Jadi ya bagi saya itu perlu mengadaptasi lagi untuk cara berkomunikasinya atau mungkin cara menghadapi orang tersebut. Cuman kalau misalkan di lingkungan mungkin hanya sekedar berkomunikasi, jadi mungkin kayak tadi Kak Jul bilang ya teman itu baru saya bisa oh ya udah sebenarnya sama sesama manusia juga kok masih bisa berkomunikasi juga kayak gitu sih Kak. Ya, oke. Tapi kalau misalnya disandingkan, kakak disandingkan dengan pilihan ada janjian nih, tiba-tiba diajak Mhm. janjian jam 2 siang ini untuk Mhm. ketemu. Ada dua orang yang ngajak ketemu, tapi orang pertama, temen kakak, sahabat kakak yang nemenin kakak dari nol gitu kan ya, sampai kakak Mhm. sukses nanti, dia ngajak ketemu jam 2. Dan dia ngajaknya itu lebih dulu dibandingkan orang kedua. Tiba-tiba ada orang kedua yang hubungin kakak, Lutfi, bisa nggak ketemuan nih sama pejabat A jam 2 harus datang. Kalau misalnya nggak datang, ya sudah, lo akan kehilangan kesempatan. Kalau Lutfi akan membela orang yang pertama ngajak janjian atau orang yang kedua? Oke, kalau bagi eh, saya lihat dulu dari skala prioritasnya sih Kak. Jadi Oke. misalkan mungkin kalau misalkan untuk sahabat Coba saya ini, A-nya dikurangin. maaf, kalau misalkan untuk yang sahabat saya ini pertemuan hanya untuk berdiskusi atau mungkin untuk bercerita atau atau main bersama gitu, ya saya bakal lebih memilih yang kedua karena saya yakin juga sahabat saya akan mengerti juga akan hal itu karena kan misalkan yang orang pihak kedua ini itu salah satunya misalkan bos saya gitu misalnya nanti pada saat saya kerja dia minta untuk ketemu sama klien yang kebetulan pada saat itu saya memang diperlukan hadir gitu itu pasti saya harus memilih yang kedua dan untuk yang teman saya yang sahabat
saya ini, saya akan mereschedule lagi sih untuk pertemuannya. Hmm. Karena saya yakin juga pasti dia juga eh, apa ya bisa dibilang mengerti juga lah tentang hal itu gitu. Tapi kalau Ah, misalkan memang yang orang pertama ini tuh urgent banget gitu, kayak mungkin dia ada masalah ya tentang finansial yang berat kayak misalnya mungkin terlilit hutang gitu kali ya, hmm, atau mungkin ada orang tuanya meninggal perlu bantuan gitu. Biasanya mau nggak mau yang ke pertama itu sih kak. iya. Balik Tapi lagi ke skala prioritasnya dulu ya kalau saya. di skala prioritasnya. Tapi kalau misalnya ternyata Kak Lutfi dari teman kakak itu bilangnya gini, Vi, sebentar yuk, gue ada sesuatu nih buat rezeki buat lu. Hmm, Tapi gue nggak bisa ceritain liat handphone, gue harus ketemu nih, Vi. Nah, waduh. sedangkan pejabat yang kakak diajak ketemu dadakan, itu hanya asistennya ngomong kayak gini, Vi, bisa nggak ketemuan sama Pak pejabat ini? Ya, Bapak sih cuma ngajak ngobrol-ngobrol aja. Hmm, kalau gitu sih kayaknya kayak teman saya yang pertama deh. Karena sudah jelas ya, mau ngasih Hmm, rezeki ada kan. konteksnya. Kalau yang kedua bisa jadi si pejabatnya juga nggak ada waktu juga mungkin pada saat saya datang. Nah, itu dia. Jadi, tadi Belum benar pasti. banget. Kita harus menentukan skala prioritas ya. Cari tahu Hmm, dulu sebenarnya ini kebutuhannya apa sih antara pihak satu dengan pihak dua. iya. Jadi, jangan hanya tadi benar banget kalau Twi bilang. Jangan hanya karena dia jabatannya tinggi, entah itu tiba-tiba dipanggil gitu kan ya sama satu pejabat, ternyata yang pas nyampe lokasi, entah itu tiba-tiba dia ada schedule lain, atau bahkan cuma ngobrol omong kosong doang gitu. Sedangkan akhirnya teman kita yang tadinya mau ngasih rezeki, si tadi proyekan, kita ngerasa, alah itu kan teman gue. Thank you, Kak Lutfi. Ya, sama-sama Kak. Lanjut, ada Kak Tio, Kak Tio Indra. Kak Tio, hari ini apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Kak Tio, Yuk, kakak pernah nggak sih di fase kakak itu nggak mau kalah sama orang lain? pernah Dalam momen apa, Kak? waktu inian apa ya kayak ngejar-ngejar karir gitu sih. Oh, ngejar-ngejar karir. Maksudnya saingan Iya benar. sama pelamar misalnya. Hmm, Atau saingan sesama karyawan. ngelamar sih waktu itu. Pelamar. Kalau Ya, misalnya nggak mau kalahnya dalam pada saat kakak mengungkapkan satu ide, mengungkapkan satu statement kepada pimpinan misalnya. Pokoknya, pernah nggak sih kakak mikir kayak gini? Pokoknya bos harus dengerin ide saya. Saya nggak mau tahu, pokoknya saya harus terlihat lebih unggul dibandingkan teman saya. Pernah nggak? kalau ngebandingin dengan temen kayaknya enggak sih. Cuma kalau misal kayak tadi yang apa atasan kudu denger pernah. Oke. Atasan harus denger ide saya. Dan kakak pernah nggak sih dalam hati ngomong, ide saya ini adalah ide yang paling bagus dan bos harus dengar, bos harus pilih karena ketika memang ide saya dipilih, maka saya akan menjadi satu pimpinan di dalam divisi tertentu. Kakak pernah nggak sih ada rasa dalam hati, pokoknya harus saya yang berada di jabatan itu. Kalau harus sayanya mungkin enggak ya. Tapi kalau misal harus kayak ini kudu jalan nih gitu. Itu ada pernah ada. Walaupun bukan leadernya kakak. Iya benar. Oke, jadi tetap idenya disampaikan, tapi kakak tidak peduli bahwa siapapun leadernya ya terserah, monggo gitu ya. Yang penting idenya Iya, nyampe. iya benar. Oke, thank you Kak Tio. Oke, sama-sama. Kak Hafiz, Kak Ya, Hafiz halo, Kak. Muhammad Zaid, apa kabar Ya, hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, kakak pernah nggak sih, gini, kakak punya pacar? Nggak punya, Kak. Nggak punya, oke. Punya gebetan? Nggak ada juga? Nggak ada. Nggak ada juga. Kalau misalnya teman-teman ada teman cewek yang tiba-tiba deketin kakak, terus dia bilang, Fis,
Lo ganteng banget deh hari ini. Kak Hafiz akan jawab apa? Iya, terima kasih. Kamu Hmm? juga cantik hari ini. Iya, nice. Pinter loh. Jadi bener banget. Ketika kita dipuji sama orang lain, itu jangan sampai, iya apaan sih? Enggak, gue biasa aja. Enggak. Kak Hafiz ini secara tidak langsung memiliki jawaban yang tidak sulit menerima pujian. Jawaban dari pertanyaan nomor 12. Jadi ketika memang kita pernah dipuji sama orang lain, boleh dilontarkan kembali, makasih, kamu juga cantik. Makasih, lo juga keren. Jadi jangan malah nggak percaya diri. Ah, enggak, gue mah biasa aja, gini-gini aja. Jawaban kalian akan menentukan perspektif dari diri kalian. Kalau misalnya tadi, balik lagi, kalau kalian percaya diri, maka jawablah dengan kalimat yang memang membuat kalian lebih percaya diri. Oh iya, gue keren ya, gue ganteng ya, makasih loh, lo juga cantik, atau lo juga keren bro. Itu boleh banget kalian ungkapkan dan harus kalian ungkapkan. Oke, thank you Kak Hafiz. Iya, Jadi sama-sama, Kak. teman-teman, untuk materi hari ini itu benar-benar gimana caranya supaya kalian bisa menerima kelemahan dan juga kelebihan yang ada di diri kalian sendiri. Kalau ditanya, biasanya kalau kalian masuk ke dunia industri, ketemu sama HRD, ada HRD yang iseng nanya, Kak, sebutin dong kelemahan dan kelebihannya. Itu adalah hal atau pertanyaan yang amat sangat umum dan lumrah. Teman-teman harus tahu bagaimana teman-teman menjawabnya. Jangan sampai salah jawab. Kalau misalnya di sini saya tanyakan kepada Kak Muhammad Al-Rafi Putra Harahap. Selamat pagi Kak Al-Rafi, apa kabar hari ini? Baik, ya. Baik. Kak, kalau misalnya kakak dihadapkan dengan HRD yang mengatakan atau yang mempertanyakan, Kak, kelebihan dan kekurangan kakak apa sih? Coba dong tolong ceritain. Kak Al-Rafi akan jawab seperti apa? Silakan. Ingat tidak boleh. Dari awal saya selalu menginformasikan di interpersonal skill ini kita tidak boleh berkata hal yang negatif. Jadi, kakak pun mengungkapkan kelemahan dan kelebihan itu harus dengan menggunakan kalimat yang positif. Silakan, Kak Al-Rafi. Bagaimana cara menjawab saya, kelebihan saya adalah ini, kekurangan saya adalah ini, kelemahan saya adalah ini. Monggo, Kak Raffi. Apa yang ingin kakak jawab? Kak Raffi sepertinya masih berpikir. Kak Dimas Pratama, kalau ditanya, Kak Dimas akan menjawab apa? Kelemahan kakak apa? Kelebihan kakak apa? Gunakan kalimat positif. Coba, yuk. Izin jawab Kak. Kalau misalnya, Em, ya, ya, maaf maaf Kak. Izin jawab kalau misalnya ditanyakan kelebihan, em, astagfirullah. Mungkin saya menjawab ya berlebihan tentang kelebihan yang soft skill yang saya punya gitu Kak. Oke. Lalu, Kalau misalnya ditanya tentang kekurangan, mungkin saya bisa jawab kekurangan, tapi harus gimana ya? Salah satu kekurangan aja Kak, nggak usah disebutin semuanya gitu Kak. coba contoh satu kelemahan yang ingin kakak ungkapkan. Mungkin gini Kak, kelemahan saya mungkin kakaknya jadi HRD. Saya jawabnya gini, kekurangan saya yaitu sulit untuk berkomunikasi dengan lancar seperti orang-orang yang pada umumnya gitu. Saya sedikit gugup kalau tentang soal perbicaraan. Mungkin gitu aja Kak. Hmm.
Kalau misalnya saya tanya, apa yang bikin kakak gugup sebenarnya? Gimana Kak? Gimana Kak? Apa yang bikin kakak gugup sebenarnya? Mungkin faktor karena gugup itu saya kurang ini Kak, kurang bersosialisasi sama orang-orang luar yang belum saya kenal gitu Kak, misalnya. Ya jadi yang bikin saya gugup seperti itu Kak. Oh, oke. Jadi gini, teman-teman, teman-teman ngebayangin nggak? Sekarang saya balik lagi. Ketika Kak Dimas jadi HRD, lalu saya mengungkapkan kekurangan saya adalah tidak bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Kira-kira Kak Dimas mau merekrut saya atau tidak? Kemungkinan Sedangkan tidak di Kak. dunia industri, itu harus berkomunikasi dengan sesama divisi atau lain divisi. Kira-kira dengan statement yang tadi Kak Dimas katakan, diterima atau tidak? Mungkin tidak Kak. Maka kita harus mengganti kosakatanya. Ya Boleh. mungkin itu saya jawab itu sebagai contoh aja Kak, gitu Kak. Ya, boleh. Makanya tadi kita harus ingat, kita harus menggunakan kalimat yang positif. Kita akan mempelajari bagaimana caranya supaya mengubah kalimat yang memang tadi terdengar negatif menjadi ranahnya ke hal yang lebih positif. Supaya apa? HRD-nya lebih, oke, bagus sih ya kalimatnya. Tadi Kak Mungkin Dimas mengatakan bahwa ya kekurangan saya adalah saya tidak bisa berbicara lancar di depan banyak orang. Itu bisa kita ganti dengan seperti ini. ya mungkin bisa jadi gitu Kak. Ya, misal kita ganti dengan seperti ini kalimatnya. Baik, jadi ketika kita ditanya sama orang lain, yang harus kita lakukan adalah mengulang kembali pertanyaannya dulu, memastikan bahwa pertanyaannya itu benar. Misal, baik terima kasih Bu Jule atas pertanyaannya mengenai kelemahan dan kelebihan saya. Kalau menurut saya, kelebihan saya adalah saya senang sekali untuk mengerjakan segala sesuatu, pekerjaan tepat waktu. Itu kelebihan. Kalau untuk kekurangan saya sebenarnya karena memang saya mudah sekali untuk terpacu menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Maka itu saya lebih memilih untuk prioritas pekerjaan mana yang harus saya kerjakan. Ketika memang saya diminta untuk presentasi, ketika saya diminta untuk ngomong di depan banyak orang, tapi materinya belum saya misalnya pahami dan tidak saya kuasai, biasanya saya akan meminta waktu lebih banyak. Supaya apa? Supaya saya bisa lebih pede untuk menjelaskan materi tersebut. Padahal itu kalau misalnya kita telaah, pengertiannya ya kita sebenarnya nggak pede gitu loh ngomong di depan banyak orang. Tapi kalau misalnya dengan dipaksa waktunya lebih panjang, materinya lebih kita kuasai, itu akan membuat kita lebih pede gitu. Jadi harus banget kita menggunakan bahasa yang positif. Ntar HRD akan ngomong, oh ternyata Kak Dimas ini ternyata memang butuh waktu banyak sama butuh pemahaman materi yang lebih banyak ketika memang disuruh untuk ngomong di depan banyak orang. Jadi bukan hal negatif yang akan didapatkan oleh si HRD-nya. Gitu ya Kak Dimas ya? Baik Kak, mungkin ya sama halnya seperti itu Kak. Sama ini Kak, yang model orang yang suka buru-buru cepat-cepat nyelesain pekerjaan atau tugas dari pekerjaan gitu Kak. Sehingga orang tersebut tuh mengalami kayak kesalahan gitu Kak. Kakak Ya seperti itu. seperti itu. Iya Kak. Oke, kalaupun memang hal tersebut terjadi, ketika memang kakak diburu-buru akhirnya ada kesalahan, berarti bahasa yang tepat adalah seperti ini. Sebenarnya Ya saya mungkin senang sekali untuk mengerjakan pekerjaan dengan waktu yang cepat. Tapi iya Kak. alangkah baiknya saya akan diberikan waktu yang lebih. Supaya apa? Supaya saya bisa meng-cross check kembali tugas yang saya kerjakan ini sudah tepat atau belum.
Nah, maka itu Kak, saya tipe orang yang ini Kak, nggak suka mepet deadline lah ibaratnya gitu Kak. Ya, gitu. Nah, Jadi maka intinya, itu saya kerjakan terlebih dahulu supaya lebih tenang gitu Kak. iya, betul sekali. Boleh. Nah, itu dia akibat yang saya cepet-cepet itu saya mengalami kesalahan atau gimana gitu Kak. Jadi ya kekurangan saya seperti gitu Kak. Iya. Jadi nanti pada saat ketemu sama HRD yang nanyakan kekurangan, kakak jangan sampai secara gamblang ngomong, kalau saya buru-buru pasti nanti saya ada salah. Jangan. Tapi bahasa dan kalimatnya harus diganti ya Kak Dimas ya. Sebenarnya saya Siap, siap, sangat siap. senang untuk men-challenge diri saya mengerjakan sesuatu atau pekerjaan lebih cepat. Tapi biasanya saya membutuhkan waktu lebih untuk mengkoreksi ulang pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh atasan. Kayak gitu ya Kak Dimas ya, bahasanya. Bahasanya harus lebih positif gitu. Siap, Kak, siap. Oke, thank you Kak Dimas. Jadi teman-teman self acceptance juga harus banget teman-teman itu melakukan perubahan yang ada di diri kalian. Nggak hanya di dalam diri ketika bersosialisasi dengan teman-teman saja. Dengan keluarga pun harus lebih hangat. Kadang-kadang kita itu lebih nyaman curhat dengan teman kita dibandingkan sama ibu kita. Kadang-kadang. Tapi saya nggak tahu sih, mungkin tidak semua. Mungkin kalau sesama teman bisa ngomong atau dengan bahasa yang tidak ditutupi. Tapi kalau misalnya dengan orang tua baru ngomong sedikit udah, kok kamu kayak gitu? Akhirnya kita nggak jadi ngomong, nggak jadi ngelanjutin curhatan. Di sini berarti teman-teman yang harus paham. Kalau ngomong sama orang, tidak boleh kita percaya dengan mudahnya kepada sahabat kita, dengan teman kita. Karena apa? Suatu saat mereka bisa jadi musuh kita yang tahu sejarah kita tuh seperti apa. Jadi harus hati-hati ketika kita berbicara tentang apapun yang ada di dalam diri kita kepada orang lain. Karakes hari ini apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Sehat. Karakes, kira-kira apa sih menurut Karakes yang membuat kita sulit untuk menerima diri kita tuh seperti ini loh, gitu. Mungkin kurang menarik dalam segi fisik atau cara berpakaian. Karakes, oke. Jadi Karakes merasa bahwa kok fisik saya seperti ini, gitu. Iya, Oke. Berarti Karakes ada satu melihat sosok di mana kok dia keren ya, kok dia badannya oke ya, gitu. iya, ada, Kak. Oke. Jadi bener banget teman-teman. Tadi yang Karakes bilang, apa sih yang kadang-kadang tuh yang bikin kita terlintas, duh kok gue bibirnya bentuknya kayak gini ya, kok matanya bentuknya kayak gini ya, kok badannya kecil ya, kok ada teman kita yang keker banget ya, kayaknya dia dideketin sama cewek-cewek, banyak sohibnya, kok gini ya, kok gini ya, kok gini ya. Itu secara manusiawinya seperti itu. Jadi, apa yang membuat kita sulit untuk menerima diri kita adalah ketika tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita bayangkan. Realita kehidupan, Tuhan itu sudah memberikan atau menggariskan, oh, Rakes tuh bentuknya kayak gini loh. Nanda tuh bentuknya kayak gini loh. Prayoga ya bentuknya kayak gini. Andi tuh bentuknya kayak gini. Hafiz bentuknya kayak gini. Sekarang tinggal bagaimana kita bisa menerima. Oke, memang saya kecil. Misalnya Rakes bilang, memang saya kecil. Memang saya nggak keren. Tapi otak saya cerdas. Karakes harus banget afirmasi ke diri sendiri. Ngomong ke diri sendiri. Cari kelebihan yang ada di diri kalian. Supaya apa? Supaya kita bersyukur lagi, balik lagi bahwa oke, nggak apa-apa, badanku kecil, tapi otakku cerdas. Oke, nggak apa-apa, badanku kecil misalnya, tapi aku mudah berkomunikasi dengan orang baru. Carilah hal yang memang membuat kekurangan tadi akhirnya tertutup oleh kelebihan yang kita punya. Caranya seperti itu. Karena kalau misalnya kita sudah timbul kekecewaan yang ada di diri kita,
ini akan mengakibatkan masa depan kalian itu tidak akan terbuka. Kalau misalnya ditanya, Kak Prayoga, di kemudian hari Kak Prayoga pengen jadi apa sih? Yuk, Di suatu hari, di masa depan, Kak Prayoga mau jadi apa? jadi programmer front end, Bu. Oke, jadi programmer front end. Apakah usaha yang sudah kakak lakukan selama ini sudah sejalan sesuai dengan apa yang kakak mau di kemudian hari mau jadi programmer front end? Untuk saat ini sih yang saya lihat masih Masih jauh, jauh, masih kurang tapi sekali pengalamannya. masih masih berusaha untuk belajar untuk ke Belajar untuk mendapatkan hal tersebut sesuai dengan iya, apa yang kakak mau. iya, Bu. Oke. Dan kalau misalnya saya tanya kepada Kanova, Kanova, Kanova Phil. ASCII aja Kak. Oh iya Kak Aski, lupa. Kak Aski, Apa tuh? kakak pernah nggak sih kepengen banget sesuatu tapi nggak bisa kakak capai? Ada sih Kak, kayak misalkan barang yang kita pengen. Cuman kan mungkin saya langsung usahakan sih Kak, paling Oke. Apakah usaha tersebut kakak challenging untuk sekian lama harus dapat? pasti, itu pasti. Dan so far bagaimana? Apakah memang sudah Pernah sesuai? waktu itu saya kan pengen kayak beli baju atau enggak barang-barang tertentu kayak misalkan hobi saya kan termasuk badminton juga, terus biliar juga. Itu terkadang kayak eh pengen deh kayak punya raket sendiri, pengen deh punya stick sendiri. Itu pasti saya akan nabung Kak buat ngebeli itu. Pasti saya usahakan. Oke. Jadi selama ini alhamdulillahnya kebeli. Alhamdulillah Kak. Walaupun pelan-pelan. Oke, nice. Jadi Ini teman ketika saya ngeselin juga ya. kenapa? Rian Nasr nih kan nelpon-nelpon nih Kak. Jadi, ayo karya Nasrun tuh. Kalau misalnya teman-teman punya kepingin sesuatu itu jangan terlalu tinggi ya. Karena apa? Kalau misalnya teman-teman punya harapan yang terlalu tinggi, misalnya kayaknya saya pengen banget deh jadi orang kaya dalam 1 tahun ini. Misal, kalau kalian hanya berpikir dan usahanya tidak sejalan, tidak sesuai dengan tadi yang Kak Aski bilang. Ya kalau saya mah saya berusaha Kak. Saya cari uangnya benar-benar sampai saya bisa dapetin peralatan tersebut sesuai dengan apa yang saya mau. Boleh banget kita berharap tapi sesuai dengan porsi masing-masing. Jangan sampai kita berharap tapi terlalu tinggi sehingga menyebabkan akhirnya kita tidak menerima diri kita secara langsung. Kita secara tidak langsung itu bikin diri kita itu menjadi kayak ya lo nggak punya apa-apa. Menjadi orang kaya dalam 1 tahun ke depan gitu kan ya. Aku pengen jadi konten kreator dan harus jadi orang kaya 1 tahun ke depan. Itu hal yang mustahil. Tapi tidak ada yang mustahil ketika memang usaha kalian sejalan dengan apa yang kalian mau. Misalnya kayak tadi, Aski akhirnya ngumpulin uang. Kalau konten kreator mau nggak mau kan kalian harus bikin benar-benar video setiap hari, entah itu promosi setiap hari dan lain-lain. Supaya apa? Supaya ada orang yang melihat dan tertarik dengan kalian. Pembahasannya harus benar-benar dapat menguasai pasar. Itu bisa saja terjadi, tapi memang jangan sampai mengotori pikiran kita, menggerayangi setiap hari. Aduh, bentar lagi 1/2 tahun nih. Aduh, bentar lagi akhir tahun nih. Kok nggak kaya-kaya ya? Nggak gitu. Jadi benar-benar harus sesuai dengan apa yang kalian usahakan. Jangan muluk-muluk. Yang penting kalian selalu berusaha untuk mencapai apa yang kalian mau. Dan teman-teman, sebenarnya di setiap keluarga itu akan punya pola didik yang beda-beda.
ada rasa sakit yang berbeda-beda. Mungkin kalau misalnya kita bandingkan dengan Karian Nasrun. Karian Nasrun, keluarganya itu akan punya pola didik yang berbeda dengan Kak Muhammad Yuda. Mungkin di sini ada yang pernah curhat-curhatan gitu kan sesama teman. Ih, elah sebel banget. Tadi gue habis diomel-omelin sama mak gue. Terus bagi yang tidak punya ibu, ya nggak apa-apa kali udah dengerin aja. Mending lu, gue udah nggak punya ibu. Akhirnya saling adu nasib gitu. Jadi teman-teman, ketika memang ada orang yang curhat dengan kalian, please banget kalian jangan adu nasib. Sebel deh. Tadi tahu nggak, Kak Jule tuh nyebelin banget. Masa gue nggak dinilai ujiannya? Jangan kan Kak Jule. Tadi aja si Pak B aja nyebelin. Sama gue juga. Lah teman kita belum selesai ngobrol, udah kita langsung sautin dengan masalah baru. Itu nggak enak banget teman-teman. Jadi teman-teman harus menjadi pendengar yang baik dulu. Dengerin dulu apa masalahnya dia. Ketika dia memang sudah selesai cerita, baru kita boleh, oh gitu. Kalau gue, kalau gue sih sebenarnya sama sih, tapi kayaknya nggak lebih dari lu sih. Jangan sampai adu nasib. Kasihan teman kita jadi nggak selesai untuk mengungkapkan satu curhatan. Teman-teman harus banget ada keseimbangan hati sama pikiran. Kalau misalnya teman-teman berpikir bahwa, Kak, kalau aku, saya sekarang mau tanya dulu. Karian Nasrun, kalau misalnya kalian punya masalah, kakak akan cerita ke siapa? Siap, Bu. Siap, Kak. Kak. Rian ini Ketika gimana kakak sih? punya Rian gak fokus. masalah, Rian. kakak akan cerita ke siapa? Saya paling kalau cerita ke diri sendiri sih, Kak. Tidak pernah ke orang lain? Ke orang lain lebih jarang. Oh, itu paling ke ibu. Ke ibu, oke, Ah, nice. Jadi ke ibu ya, ungkapkan. ya, ada ibunya Apakah di bawah. diungkapkan ini secara gamblang persoalannya atau hanya secara general saja bahasanya? Kalau tergantung kasusnya sih, Kak. Kalau contohnya gini aja dah. Kalau masalahnya resah sama perkuliahan gitu, takut ke depannya nggak kepake kan materinya. Nah, itu ceritanya langsung aja belak-belakan. Misalnya, misalnya ini kan kuliah ceritanya gini. Ma ini kuliah kayaknya nggak penting-penting banget ya, Mak. Kayaknya santai-santai aja boleh nggak sih kayak gitu. Belak-belakan sih jatuhnya kan. Oke, terus Ah. tanggapan orang tua seperti apa? Apa? Tanggapan orang tua seperti apa? Tanggapannya santai aja enjoy gitu. Kayak cerita sama temen gitu. Ya Hmm. udah santai aja jalanin aja dulu. Oh, jadi tidak menuntut ya. Nggak Kamu tuh kalau menuntut. harus kuliah tuh gini-gini. Enggak ya. Jadi benar-benar Ya ya, betul. kayak selayaknya orang tua dan anak, tapi versi temenan. Tetap hormat, tetap sopan, tapi dengan bahasa yang lebih ringan. Seperti itu ya, Kak. Betul Kak. Kalau Kak Rizaldi Sibran. Iya kak. Jika ada masalah curhatnya dengan siapa? Saya sih jarang terbuka sama orang lain. Itu aja sih kak. Jadi jarang cerita ke orang lain. Terus kalau ada masalah ceritanya ke siapa? eh Kalau saya nggak terlalu, jadi ya udah, dia udahin aja kak. Iya udah. Terus nggak pernah cerita, nggak pernah curhat sama siapa-siapa. Mungkin karena dulu saya dari dulu emang jarang cerita ke orang tua, jadi sampai sekarang saya jadi jarang cerita gitu ya kak. Ah, oke. Kalau misalnya kakak dapat momen di mana memang kakak melihat ada sosok yang bisa kakak ceritakan, kakak menceritakan masalah kakak kepada orang tersebut, kira-kira kakak mau nggak ambil kesempatan itu? Mungkin saya bakal ambil kesempatan, cuman nggak yang cerita bener-bener komplit gitu kak. Kayak masih ada yang saya tahan gitu. Oh, jadi harus ada yang di hidden ya. Iya kak. Itu masalahnya jangan sampai terlalu detail, mungkin secara general saja. Iya betul. Oke, thank you Kak Rizaldi. Sama-sama.
Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman berpikir bahwa terus gimana caranya supaya kita bisa menerima diri kita, Kak? Kakak harus latihan, semua di sini harus latihan setiap hari. Jadi kalian harus melawan segala sesuatu hal pikiran negatif yang ada di diri kalian. Kalian harus ngomong ke diri sendiri bahwa, oke, ngomong nih ke diri sendiri. Misalnya saya jadi Raihan. Raihan, makasih loh atas pikiran ini. Makasih loh atas pikiran hal-hal tersebut, tapi semoga ini menjadi pembelajaran untuk saya. Untuk tidak melakukan hal negatif tersebut. Atau kalau misalnya Zaki tiba-tiba dikritik sama orang. Zak, jelek banget baju lu hari ini, buset. Misal, kadang-kadang kalau misalnya di kelas itu kan agak-agak frontal ya bahasanya ya. Saya sering banget denger gitu kan ya. Lah, lu bajunya jelek banget. Ya cukup dengan menjawab, oh iya, makasih ya. Besok saya akan ganti baju yang lebih baik lagi. Jadi tidak perlu, apaan sih lu ini hidup-hidup gue, baju-baju gue, nggak gitu. Tapi bahasakanlah dengan bahasa yang positif. Oh iya, makasih ya kritikannya. Kayak gitu. Dan teman-teman juga harus banget ngingat ke diri sendiri, ngomong ke diri sendiri bahwa saya menerima diri saya apa adanya. Sudah diberikan Tuhan dengan wajah yang seperti ini, dengan suara seperti ini, dengan pembiasaan seperti ini, dengan cara berdiri seperti ini, kalian harus menerima. Karena memang itu sudah digariskan oleh Tuhan. Dengan versi terbaik masing-masing, kalian sendiri. Dan tentunya harus banget kalian bilang, kalau misalnya ada kritikan, ada saran, atau ada omongan dari orang lain, cukup mengatakan, oke, makasih untuk hari ini, dan alhamdulillahnya saya masih diberikan usia, semoga besok saya bisa lebih baik lagi dibandingkan kemarin. Harus cool, tetap cool, dan harus relax. Jangan dibawa stres ketika banyak orang yang mencoba untuk menjudge kalian. Seperti itu. Dan kalian harus banget mengulang-ulang kembali apapun hal positifnya. Ketika sesuatu hal negatif lewat, timpa dengan sesuatu yang positif, dengan kalimat positif. Tapi kalau misalnya ternyata Kak nggak bisa Kak, nggak semudah itu. Iya memang tidak mudah. Berbicara, saya pun mengungkapkan dengan hal yang mudah. Tapi kalian tidak akan mudah ketika menjalani itu. Itu adalah pilihan kalian. Kalian mau jalan dengan rasa stres yang ada di diri kalian, dengan pikiran yang berkecamuk, atau akhirnya mengganti dengan kalimat yang lebih positif. Oke, tadi habis ditegur sama dosen A. Semoga besok saya tidak akan mengulangi lagi. Oke, gitu. Itu yang harus teman-teman lakukan. Oke, teman-teman, terima kasih sudah hadir di pertemuan hari ini. Dan bagi teman-teman, saya lupa, di kelas ini tuh sudah ada ketua kelasnya belum ya? Sudah Kak, ASKI Kak. Aski, Naufil Aski. Aski ya? Ya, Oh, gitu. bohong, mulai dah, mulai. Tadi saya lupa tahu, udah ada ketua kelasnya belum sih? Nggak ada Udah Kak, Kak, belum ASKI ada. itu yang dia beritahu Kayaknya di kalau untuk Telegram. jiwa kepemimpinan tuh kayaknya Rian Nasrun cocok sih Kak. Karena kan dia orangnya independen banget sih. Kan di Lebih keren. pertemuan kedua kan udah diputusin tuh Kak yang pas sebelum selesai kelas. Aski yang Ah, ditunjuk. Seingat Aski saya sih itu. ya? Ini Iya, pemilihan secara sepihak Kak, nggak bisa Kak, nggak bisa kayak gini. Ini kalau di debat nih udah Ya udah saya mau tanya udah dulu nih diputusin. teman-teman, milih siapa nih? Rian Nasrun atau Aski? ASKI Kak, Aski Kak. Aski, ASKI aja Kak. aski, aski, Dia aski. soalnya pernah jadi ketua ceritanya Kak di mata kuliah apa gitu. Terus rapi gitu. Oh, Pada oke, senang juga. Nah, nice. ini ngarang nih Kak, ngarang nih. Oke, jadi ketuanya Aski ya. Aski sudah harus merangkul teman-teman yang ada di kelas. Jadi Aski wajib hadir setiap pertemuan dan tentunya Aski harus selalu mengingatkan ketika ada teman-teman yang belum join. Dan bagi teman-teman yang tadi sudah menjawab pertanyaan saya, sudah berdiskusi langsung dengan saya berikan poin seperti biasa. Dan mohon maaf bagi teman-teman yang tidak mengaktifkan kamera, ada 3 orang. Kalian tidak bisa mendapatkan poin hari ini. Dan sekali lagi terima kasih sudah hadir di pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup, kita akan sesi dokumentasi dulu. Jadi silakan
teman-teman. Diaktifkan kameranya, senyum terbaiknya dikeluarkan. Dan kita akan posenya bebas. Di kelas interpersonal skill wajib banget senyumannya harus sumringah. Nggak boleh ada yang senyumnya cemberut, nggak boleh. Udah senyum, disuruh senyum cemberut. Jadi harus benar-benar sesumringah mungkin. Saya akan pandu. 1, 2, 3, senyum. Tadi dulu. Sebentar. Saya lihat partisipannya. Ada berapa orang sih? 25. Ayo. 1, 2, 3, senyum. Salam budi luhur dong. 1, 2, 3. Salam budi luhur. Baik teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian semua sehat selalu. Minggu depan kita masih online ya. Oke? Dan kelas hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih Kak Jule. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih wabarakatuh. Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Jangan lupa makan ya Kak Jule. Makasih Iya, Kak. terima kasih. Dah.